masih isolasi itu berjumlah sekarang mungkin 15 orang. 15 orang itu ada 4 yang di Rusunawa ya. Kemudian juga yang dirawat di rumah sakit ada 3 dan sisanya itu isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk klaster sendiri Pak, di Kota Pontianak mana juga kasus bahwa yang di Ketapang sehabis datang dari Pontianak itu harus terjadi? Ya, jadi penemuan kasus akhir-akhir ini memang meningkat ya. Itu karena Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak banyak melakukan testing yang ditaksirkan oleh Bapak Gubernur, yaitu sebanyak 200 tes per minggu ya. Dengan memperbanyak tes ini otomatis kita pasti akan menemukan kasus yang banyak. Kemudian ditambah lagi beberapa kasus yang kita ditemukan di penerbangan ya. Itu ternyata hasil screening kita di beberapa penerbangan itu juga masih menemukan kasus positif, sehingga kita bisa hitung sendiri dari penerbangan setiap hari dari Jakarta maupun dari Surabaya ke Pontianak itu pasti akan memasok jumlah penderita COVID ke Kalimantan Barat, dan itu resikonya pasti akan lebih besar. Untuk kegiatan screening di bandara yang masuk itu Pak, secara person to person itu mungkin nggak dilakukan Pak ya? Dari bandara misalkan dari daerah asal ke Jakarta, Surabaya yang daerah yang ramai gitu Pak. Ya, kalau kita memantaunya, kalau perpindahan orang dari satu wilayah ke wilayah lain ya, memang pada sampai dengan hari ini belum ada mekanisme atau cara yang tepat ya untuk mengetahui. Ya, rapid test sudah kita lakukan, ternyata rapid test juga tidak menjamin. Swab harus kita lakukan. Seandainya swab kita berlakukan, waktunya juga tidak bisa cepat. Ya. Sehingga kondisi itu yang memaksa kita memang harus tetap patuh pada protokol kesehatan. Khususnya kita harus waspada dengan para pendatang yang datang dari luar wilayah, khususnya dari daerah yang zona merah. Berkaitan soal masuk sekolah itu Pak, kan tadi juga provinsi sudah mulai simulasi gitu. Kalau untuk kota sendiri sih sudah diberikan warning tertentu bagi sekolah yang akan melakukan simulasi. Ya, mungkin kalau sekolah mungkin penjelasannya bukan dari saya, tapi saya pada tahap untuk tataran memberikan pendapat aja. Nanti kajiannya adalah dilakukan oleh gugus tugas ya, lintas sektornya di Dinas Pendidikan, dan kita juga sama sedang memantau bagaimana kebijakan yang akan kita ambil, karena apapun kebijakan yang kita ambil pada saat ini tentu akan terjadi pro kontra. Tetapi apabila semua sudah disepakati, semuanya bisa memahami, dan pada situasi saat ini tidak ada aktivitas apapun yang tidak berisiko ya, terhadap penularan COVID. Semuanya berisiko untuk penularan COVID, karena penyakit COVID sendiri saat ini mempunyai gejala yang sangat luas ya. Jadi tidak khas seperti di awal-awal dulu, hingga penyakit COVID gejalanya disebutkan mempunyai sejuta gejala atau 1001 wajah gejalanya. Gejalanya macam-macam yang tidak khas, mulai dari yang tidak ada gejala atau sehat ya, sampai dengan yang berat. Kasus meninggal itu Pak, stressing seperti apa sekarang? Jadi yang meninggal itu berdasarkan riwayat perjalanan dalam 1 bulan terakhir itu sudah kita kantongi ya, baik yang aktivitas beliau itu di rumah dengan masyarakat maupun aktivitas beliau ketika bekerja. Semuanya yang kontak dengan beliau khususnya dalam waktu 2 minggu terakhir ini beberapa sudah kita lakukan tracing, dan memang ada beberapa yang positif khususnya di lingkungan atau sekitar beliau. Jadi keluarganya memang ada yang positif. Tinggal kita perluas lagi kepada lingkungan kerja, itu yang sedang kita kerjakan saat ini.